Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang farmasi fisika. Untuk kali ini adalah emulsi. Oke. Seperti tema sebelumnya yaitu tentang suspensi ya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai emulsi, perkenalannya saja, mungkin lebih ke sifat yang mendasari atau fisika kimia. Untuk emulsi ini nanti lebih rinci ya, teman-teman akan pelajari di mata kuliah teknologi sedang farmasi. Ya, oke baik. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bune mungkin atau yang lain yang dosen kompetensinya di bidang formulasi ya. Beliau-beliau yang akan menjelaskan ke teman-teman secara lebih spesifik. Nah, kita di sini akan belajar sedikit di pendahulunya saja mengenai emulsi. Ya, oke, baik. Kita masuk ya. Untuk yang emulsi, nanti yang akan kita pelajari adalah pendahuluan, sifat, dan karakteristik dari emulsi. Lalu nanti kita sedikit mengenai antarmuka dari emulsi dan juga teori emulsifikasi, kemudian sifat reologi dari emulsi, kemudian stabilitas, instabilitas emulsi, dan juga sistem emulsi setengah padat. Nah, nanti di sini sederhana saja, jadi tidak terlalu ini apa namanya rinci ya. Oke, baik. Kita mulai ya, pendahuluan emulsi. Ya, sebelum kita masuk ke emulsi, kira-kira teman-teman sudah kebayang belum apa itu emulsi? Oke, kalau dari produk-produk ini ya, ada Compolax, Laxadin, terus ada Curvit, Scott Emulsion, tuh kira-kira sudah kebayang ya, dari gambar yang kanan, ada minyak dicampur dengan air. Kira-kira akan bergabung atau tidak? Tidak ya. Secara normal, antara fase minyak dengan fase air itu bukan merupakan dua pelarut yang saling campur ya, bukan dua cairan yang saling dapat campur satu sama lain. Nah, contohnya pada Scott emulsion, nah itu merupakan suatu emulsi dari minyak ikan gitu ya. Lah, kok minyak ikan bisa bercampur dengan air gitu ya. Nah, hal inilah yang kita sebut dengan emulsi. Ya, kalau teman-teman lihat yang kanan bawah ini, gambar yang kanan bawah, maka jika ada dua fase di sini minyak dan air yang dicampurkan itu tidak akan saling bercampur, maka kita bisa buat minyak ini terdispersi di air ya sehingga dapat tercampur seperti yang ini. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah kita lakukan apa namanya proses tertentu yang dapat menyebabkan minyak itu terdispersi dalam air. Oke, sebelumnya kita masuk ke definisi dulu ya. Di sini ada beberapa definisi dari beberapa ahli. Oke, oke teman-teman bisa membaca definisi ini ya. Oke. Tetapi dari keseluruhan definisi ini ya, dari Alexander, emulsi adalah suatu dispersi yang sangat halus dari suatu cairan ke dalam cairan yang lain. Clayton, emulsi adalah suatu sistem yang terdiri dari dua fase cair, satu terdispersi, satunya sebagai yang lain sebagai globul-globul atau butir kecil. Gitu ya. Mohon maaf, salah satunya terdispersi ke dalam yang lain sebagai globul-globul kecil ya ini. Maksudnya terdispersi dalam medium disperse. Ya, dalam yang lain ini dipisah. Selanjutnya McBain, ya emulsi adalah suatu tetes-tetes kecil cairan yang terdispersi dalam cairan yang lain. Nah, itu semua sama ya. Emulsi ada P. Becher. Emulsi adalah suatu sistem heterogen terdiri dari dua cairan yang tidak bercampur. Oke. Jadi dari keempat definisi ini kita bisa ambil secara keseluruhan ya, secara umum ya di sini ada di dalam Farmakope Indonesia bahwa emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Artinya kita bisa simpulkan bahwa sistem tersebut merupakan suatu sistem cair
dalam cair, ya. Cair dalam cair, di mana suatu zat yang terdispersi itu merupakan suatu cairan, kemudian medium pendispersinya juga merupakan suatu cairan. Kalau suspensi yang ini adalah padatan, ya, padat dalam cair, yang ini ya. Maka kalau suspensi adalah suatu cairan dalam cairan, ya. Nah, untuk mendapatkan suatu emulsi yang stabil, sistem cair dalam cair ini, maka kita perlu tambahkan zat yang ketiga, yaitu kita sebut dengan emulgator atau bahasa Inggrisnya emulsifying agent. Itu. Nah, selanjutnya untuk tipe emulsi, ya, cair dalam cair itu kita mengenal dua macam tipe emulsi dasar, yaitu O per W dan W per O. Yang ini ya. O per W itu apa? O per W itu adalah oil on water. Artinya fase terdispersinya adalah merupakan suatu oil dan fase pendispersi atau medium dispersinya adalah merupakan suatu air. Artinya O per W ini adalah suatu oil atau minyak yang terdispersi dalam air. Sedangkan W per O itu adalah kebalikannya atau water on oil ya, suatu air yang kita dispersikan dalam suatu medium berupa minyak. Tuh, jadi W per O itu yang ini, O per W itu yang ini ya, bisa kelihatan teman-teman sudah bisa paham yang ini ya. Nah, kira-kira apa itu OWO lalu WOW gitu kan? Nah, ini adalah pengembangan dari kedua hal ini ya. Ini dan ini. OWO itu adalah oil on water on oil. Kalau WOW adalah water on oil on water. Jadi medium pendispersinya adalah yang ini. Sedangkan yang bagian sini adalah fase terdispersinya. O per W atau W per O. Nah, ini nanti akan teman-teman pelajari lebih lebih rinci di teknologi sedangkan farmasi. Nah, masuk ke dalam sistem emulsi yang khusus ya. Jadi tidak hanya O per W. Contohnya adalah teman-teman lihat ya, yang bawah WOW, water on oil on water, itu sama seperti yang pertama, yang O per W ini, oil on water kayak gini ya. Akan tetapi ya, jadi fase pendispersinya adalah water ini ya. Akan tetapi fase terdispersinya merupakan air yang diserap di dalam suatu minyak gitu. Jadi misalkan yang kiri ini ya, O per W ini, maka di sini bukan hanya oil, tetapi di sini ada oil, lalu di dalamnya lagi ada air. Nah, di sinilah kita bisa melihat sistem ketiga fase tersebut ya, ada fase air, ada fase minyak di sini, luarnya ada air lagi. Nah, inilah yang teman-teman nanti akan pelajari di bidang formulasi. Ini ya, bukan saya yang menjelaskan karena basic saya bukan di situ dan saya kurang punya kompetensi di bidang itu. Nanti dosen-dosen lain seperti Bune ya yang ahli di bidang formulasi yang lebih bisa berkompeten untuk menjelaskan. Oke. Jadi, tapi pada intinya kita mengenal secara basic atau dasar bahwa sistem emulsi itu ada dua macam, yaitu oil on water dan water on oil, tergantung dari medium disperse dan fase terdispersinya. Oke. Oke, kita masuk ke sifat antarmuka dari suatu emulsi. Ya, baik, ini tadi di suspensi mungkin sudah dijelaskan ya. Nanti teman-teman bisa lihat video yang suspensi aja mengenai ini, sifat antarmuka ya. Nah, yang ingin saya sampaikan ya, pada intinya bahwa suatu cairan, ya, benda apapun, khususnya cairan ini, ketika berada dalam keadaan yang paling stabil, maka dia memiliki tendensi membentuk lapisan atau luas permukaan yang minimal, ya, artinya yang ini, ya, yang ini energinya minimal, ya, bentuknya adalah sferis karena luas permukaannya hanyalah di luas yang luar ini saja, sedangkan partikel-partikel air berada di dalam sini membentuk satu kesatuan sferis. Nah, ketika kita perkecil ukurannya, maka energinya semakin besar. Artinya dia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, air itu memiliki kecenderungan untuk bergabung kembali. Ya, yang ini. Jadi ketika kita perkecil suatu oil tadi, yang ini,
Nah, ini ya, yang tadinya seperti ini, A, kita akan perkecil menjadi seperti ini, B, maka artinya sistem tersebut bukanlah merupakan sistem yang stabil. Ya, artinya energi yang dimiliki oleh partikel-partikel kecil ini ya itu tidak stabil ya. Mohon maaf, stabilitasnya ya dari partikel-partikel kecil ini tidak lebih stabil dibandingkan dengan partikel yang besar ya. Jadi keadaan yang paling stabilnya adalah yang besar ini. Sehingga partikel-partikel emulsi tadi memiliki kecenderungan untuk melakukan suatu agregasi. Tetapi kalau dalam istilah suspensi kita sebut dengan koalesensi. Koalesensi. Kayak gini ya. Nah, oleh karena itu, ini juga tadi kita sudah bahas di suspensi bahwa kita memerlukan suatu agen atau suatu zat yang mampu menstabilkan sistem tersebut. Ya, artinya kita membuat sistem yang ini itu stabil. Caranya adalah dengan apa? Caranya adalah dengan kita menambahkan suatu agen pengemulsi atau emulgator atau biasa disebut dengan emulsifier, ya. Atau bahasa Inggrisnya adalah emulsifying agent, ya. Di sini bukan suspending tapi emulsifying, ya, emulsifying agent. Nah, emulsifying agent itu ada banyak macamnya. Nah, secara umumnya ya ada kelas-kelasnya. Ada yang merupakan suatu surfaktan ya, surface active agent SAA, atau kita kenal dengan surfaktan yang ini. Dan surfaktan itu ada yang sifatnya anionik, kationik, non-ionik gitu kan. Ada amphoteric. Nah, ada juga yang emulsifying agent-nya berupa koloid, pembentuk koloid hidrofilik. Ini ya, contohnya akasia dan gelatin. Kemudian ada juga solid particle, ya, partikel padat. Nah, ini contohnya bentonit, vacuum, dan carbon black. Kalau yang surfaktan, contohnya ada span, ada twin, ya, ada trietanolamine, dan lain-lain ya. Dan ini memiliki karakteristik sendiri, kegunaan sendiri di sini. Ya, nah nanti kita akan belajar mengenai HLB. Apa sebetulnya HLB dan kenapa di sini ada OW, tetapi di sini ada WO, gitu ya. Ya, di sini juga ada OW, dan WO karena masing-masing emulsifying agent nanti akan cocok dengan sistem yang apa gitu. Oke, lalu sebelum kita masuk ke lebih lanjut tadi ya, jadi kita tadi sudah belajar mengenai apa itu emulsi, lalu emulsi OW dan WO, kemudian energi bebas atau sifat antarmuka dari suatu emulsi yang sama juga kita sudah bahas dari suatu suspensi ya. Nanti teman-teman bisa dengarkan video yang suspensi untuk lebih lengkapnya. Kemudian untuk menstabilkan, kita memerlukan suatu emulsifying agent. Maka selanjutnya, dan selanjutnya emulsifying agent itu terdiri dari berbagai macam kelas ya, berdasarkan mekanismenya masing-masing. Akan tetapi yang memang banyak dibahas itu yang ini ya, yang kelas SAA ini, surfaktan. Ini juga cukup banyak, tetapi yang paling banyak adalah yang SAA, surfaktan. Oke, selanjutnya kita mengetahui emulsifying agent. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu teori pembentukan dari emulsi atau emulsifikasi itu sebetulnya teorinya seperti apa. Nah, kita lihat di video yang selanjutnya.